Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Gigi Pamungkas dari SMA IT Asifa Boarding School Jalan Jaga. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman dari apa yang sudah saya lakukan mengenai program belajar oleh Kemendikbud untuk seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, Bapak Ibu guru mungkin ada yang sudah menonton ataupun sudah mengikuti kegiatan belajar AKM ya, asesmen kompetensi minimum, atau juga bahkan sudah mendengar istilah AKM itu sendiri gitu ya. Dan mungkin bisa jadi atau baru mendengar apa itu AKM, asesmen kompetensi minimum. Nah, AKM itu adalah merupakan satu cara yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk melakukan penilaian ya, evaluasi mengenai proses pembelajaran dan juga capaian sejauh mana mutu pendidikan yang sudah dicapai oleh bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana sih latar belakang kenapa kemudian pemerintah melakukan program asesmen nasional ini gitu ya. Yang pertama adalah bahwa data hasil PISA ya, 70% siswa Indonesia itu memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Kemudian 71% siswa kita itu berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Kemudian untuk sainsnya siswa kita itu 60% di bawah kompetensi minimum. Kemudian juga 10 tahun lebih ternyata posisi Indonesia itu stagnan dalam hal pencapaian skor PISA. Sehingga satu sisi juga pemerintah mengevaluasi pelaksanaan UN yang selama ini berorientasi pada capaian hasil belajar individu dan pembelajaran yang berorientasi pada ujian. Sehingga dari latar belakang di atas, maka pemerintah perlu melakukan adanya reformasi asesmen supaya mendorong peningkatan kualitas mutu pembelajaran dan juga untuk mengevaluasi kinerja dan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, pertanyaannya kenapa asesmen nasional ini penting? Jelas, karena dalam asesmen nasional itu tidak hanya memotret hasil capaian belajar kognitif dari siswa Indonesia saja yang sebagaimana dilakukan melalui ujian nasional. Akan tetapi, asesmen nasional juga mampu melakukan memotret hasil belajar sosial emosional dari siswa. Nah, ini sebagai kerangka berpikir kemudian kenapa dilakukan asesmen nasional. Jadi, ketika kita melihat capaian atau target dari pendidikan nasional adalah untuk kecakapan hidup abad 21 dan juga sebagai untuk mencapai profil pelajar Pancasila sehingga siswa-siswa Indonesia itu memiliki kompetensi di atas. Nah, cara untuk kemudian melakukan pengukuran capaian kompetensi siswa tersebut adalah melalui asesmen nasional yang di dalamnya itu terdapat asesmen kompetensi minimal, kemudian melakukan survei karakter dan juga terkait dengan survei lingkungan belajar. Nah, pertanyaannya lagi adalah apa manfaat dari AN atau asesmen nasional? Yang pertama adalah
kita mampu atau kita bisa melihat potret kualitas pembelajaran di sekolah ya atau di suatu daerah. Di samping itu, kita mampu memberikan atau asesmen nasional dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ke depannya. Dan juga sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, jika kita membandingkan antara AN dengan UN, itu ternyata asesmen nasional itu memiliki keunggulan. Yang pertama dari sisi tujuan. Asesmen nasional itu bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid. Dalam jenjang penilaiannya, asesmen nasional itu dilakukan pada tahap SD, SMP, SMA, SMK, dan program kesetaraan. Sedangkan ujian nasional dilakukan hanya pada level SMP dan SMA. Kemudian untuk level siswa yang mengikuti asesmen nasional, AN dilakukan kepada murid siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, sedangkan ujian nasional dilakukan di tingkat akhir pada jenjang setiap jenjangnya. Untuk subjek siswa, AN survei dilakukan melalui survei ya, artinya hanya siswa-siswa dipilih secara sampel aja. Sedangkan kalau sensus itu semua siswa mengikuti ujian nasional. Modelnya macam-macam ya. Untuk asesmen nasional itu model soalnya itu ada pilihan ganda, ada pilihan ganda khusus, kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat, dan juga ada uraian. Sedangkan model soal untuk ujian nasional itu adalah pilihan ganda dan isian singkat. Nah, ini yang membedakan adalah dari sasaran penilaian gitu ya. Sasaran penilaian asesmen nasional itu adalah untuk mengukur kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta iklim di suatu pendidikan yang menunjang pembelajaran. Sedangkan ujian nasional itu sasarannya adalah terkait dengan penguasaan terhadap mata pelajaran. Bagaimana metode penilaiannya? Nah, untuk asesmen nasional itu menggunakan computerized multi-stage adaptive testing, sedangkan ujian nasional melakukan melalui CBT atau PBT. Nah, untuk asesmen nasional itu dilakukan berbasis komputer ya dan bersifat adaptif. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang disajikan kepada itu tergantung kemampuan dari siswa tersebut. Nah, untuk pesertanya ini tadi ya dilakukan kepada siswa SD, SMP maupun SMA dan di seluruh satuan pendidikan, artinya di semua sekolah, tapi tidak semua murid. Pemilihannya dilakukan secara acak, kelas 5, 8, dan 11, dan setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soalnya ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, ketika kita breakdown lagi, ternyata asesmen kompetensi minimal itu ada dua hal. Ya, ada asesmen literasi membaca, kaitannya dengan bagaimana siswa memahami, menggunakan, mengevaluasikan, dan merefleksikan. Kemudian terkait dengan asesmen numerasi itu ada tiga aspek, yaitu dalam aspek memahami, konteks, mengaplikasi, dan bagaimana melakukan penalaran. Nah, ini beberapa komponen-komponen AKM untuk literasi membaca. Jadi ada tiga aspek, yaitu komponen konten, berisi berkaitan dengan teks informasi dan teks fiksi. Kemudian ada proses kognitif, ini terkait dengan pengetahuan ya, bagaimana menemukan informasi, menginterpretasi dan mengintegrasi, sampai kemudian bagaimana melakukan evaluasi dan refleksi. Dan ada kaitannya dengan konteks personalnya, konteks dengan sosial budaya, ataupun konteks terkait dengan saintifik. Sedangkan untuk komponen AKM numerasi juga sama, ada kaitannya dengan konten, proses kognitif, dan kaitannya dengan konteksnya. Gitu ya. Nah,
pertanyaannya adalah bagaimana bagaimana output dari AKM ini gitu ya. Nah, output dari AKM ini adalah pada dasarnya adalah untuk mengidentifikasi penguasaan atau pencapaian kompetensi siswa. Sehingga nanti ketika kita melakukan AKM ini kita akan mendapatkan 4 kelompok siswa ya, di mana akan terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah level untuk ada yang memerlukan perlakuan intervensi khusus, ada level kompetensi dasar, ada level kompetensi cakap, dan ada level kompetensi mahir. Detailnya mengenai detail tingkat kompetensi teman-teman bisa melihat di berbagai referensi ya. Begitupun sama untuk literasi juga kita akan mendapatkan 4 kriteria murid-murid kita. Sehingga dari hasil identifikasi tersebut kita atau AKM dapat memberikan rekomendasi bagaimana strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru berdasarkan hasil laporan AKM agar mampu kemudian mencapai siswa kita itu mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, di sini juga pemerintah sudah memberikan beberapa arahan ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika kita mendapatkan murid-murid kita itu berada pada klaster-klaster level kompetensinya masing-masing. Ini ada perlu intervensi khusus, ini bagaimana kebutuhannya, caranya, kemudian struktur pembelajarannya seperti apa, dan bagaimana melakukan pendekatan pembelajaran terhadap siswa tersebut. Begitupun sama juga untuk level kompetensi dasar, kemudian untuk yang cakap, dan terakhir adalah untuk level mahir. Jadi tingkatan tertinggi dari kompetensi siswa adalah level mahir atau ahli. Nah, baik teman-teman semua, para guru yang hebat Indonesia, itulah sekilas ya, sangat singkat sekali mengenai penjelasan dari asesmen nasional. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa belajar langsung melalui situs belajar di Kemendikbud ya, tinggal buka SIM PKB-nya dan nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengikuti kegiatan seri belajar dari asesmen kompetensi minimum. Terima kasih. Salam hebat untuk para guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.